mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Nasab klan Ba'alawi dan seluruh permasalahan yang menyangkut Ba'alawi memang menarik untuk diperbincangkan dan dibahas. Maka tak heran banyak kalangan membicarakannya, bukan hanya dari kalangan rakyat biasa, santri, kiai, ulama, bahkan pemerhati, peneliti dan para ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti sejarah dan genetika. Dalam tulisan terbaru Kiai Imaduddin yang diberi judul Nasab Ba'alawi Tertolak dari Kajian Pustaka dan Tes DNA, Kiai Imaduddin lantas menukil pernyataan seorang peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Dr. Sugeng Sugiharto yang menulis dalam halaman Facebooknya, yang menyatakan Al-Habsyi, Assegaf, Jamalulail, dan BSA itu masuk haplogrup GY32613. Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN itu juga mengucapkan terima kasih kepada para Ba'alawi yang telah berkontribusi untuk sains. Bahkan beliau menawarkan diri untuk Ba'alawi yang sudah tes DNA untuk mengirim file BAM-nya kepadanya untuk dibantu membuatkan file yang berisi seluruh mutasi dalam kromosom Y. Dari situ nampaknya sudah ada kalangan Ba'alawi yang tes DNA dan hasil haplogrupnya adalah G. Lantas apa artinya haplo G? Dalam kolom komentarnya, menanggapi pertanyaan Sunan Kaliprogo, yang bertanya maksudnya apakah masuk zuriat Nabi tegak lurus atau zigzag. Lantas dijawab oleh Dr. Sugeng, ya gak mungkin lurus. Zigzag, disclaimer, belum ada buktinya. Lurus garis laki sampai Nabi itu tidak mungkin. Tetapi keturunan Nabi jalur zigzag masih mungkin, namun belum ada buktinya. Itu mungkin maksud jawaban Dr. Sugeng. Dalam halaman lain ia menulis bahwa identitas genetik Nabi Ibrahim berhaplogrup J, lengkapnya JFGC 8712, dan Imam Ali bin Abi Tholib adalah JFGC 10500. Garis lurus keturunan Nabi harus berhaplo J. Lantas bagaimana kedudukan tes DNA menurut para ulama, hasil keputusan Muktamar NU yang ke-31 yang dilaksanakan di Solo tahun 2004. Hasil tes DNA bisa digunakan sebagai penafian ilhaq nasab atau tersambungnya nasab, tetapi belum tentu bisa menentukan ilhaq nasab. Dari hasil keputusan Muktamar NU itu, kita bisa menyatakan nasab Ba'alawi sebagai tidak tersambung garis lurus laki-laki kepada Nabi. Berdasarkan hasil tes DNA mereka, yang tidak berhaplo J, yang merupakan haplogrup yang dimiliki Imam Ali bin Abi Tholib, dan harus dimiliki keturunannya. Kita bisa mengambil kesimpulan, nasab Ba'alawi tersebut sudah tertolak dari dua sisi, yaitu pertama kajian pustaka sebagaimana dalam kajian Kiai Imaduddin, yang kedua dilihat dari kesimpulan hasil tes DNA. Membahas klan Ba'alawi memang tak bisa dilepaskan dari nasab dan sejarah mereka datang ke Nusantara. Lantas bagaimana sesungguhnya sejarah mereka di Nusantara yang sangat lekat dengan kolonial Belanda? Kita simak pernyataan seorang sejarawan, Dr. Andes Husnu Mufid, MPD, yang juga CEO Menara Madinah.com. Wali Songo adalah yang ada sekarang merupakan cucu-cucu dari Wali Songo, ya yang dulu menentang penjajahan. Nah kalau yang klan Ba'alawi ini didukung oleh, ya sama dengan Ba'alawi ini didukung oleh orang-orang yang tidak mengerti sejarah. Artinya bahwa klan Ba'alawi yang selama ini mengabdi kepada Belanda selama 100 tahun, itu tahun 1933. Kemudian 1844 ditendang Lutfi Agung Batavia ini, yang awal pemicu daripada Wali Songo tidak suka dengan klan Ba'alawi, dan memang klan Ba'alawi lewat Robitul Alawi ini memang sengaja memotong, tidak memasukkan dan tidak mengakui kalau
Trawali Songo itu ada. Mereka ini hanya mencatat klan Ba'alawi dalam Roboto Alawin sebagai keturunan Rasulullah. Jadi dia membuat sendiri sejarah sendiri dengan didukung oleh Pandember. Dari klan Ba'alawi ini sepertinya tidak memiliki sejarah. Klan Ba'alawi selama ini jadi arti Belanda selama setahun, selama 100 tahun ya, mendukung Belanda. Kok masih didukung saja gitu. Mereka berbobot. Dan dalam perkembangan terbaru kan banyak bohongnya dari Habib-Habib yang hidup pada masa reformasi ini selalu menyampaikan berita-berita bohong. Di antaranya misalnya bendera merah putih diambil. Bung Karno memproklamasikan diambil. Perjuangan bangsa Indonesia diambil. Ternyata oleh Profesor Dr. Andar Gombong dinyatakan tidak benar. Berarti kan kebohongan besar itu masih dipercaya, masih didukung. Ya maklum dimaklumi, bisa dimau karena doktrin-doktrin dari para Habib itu begitu dahsyat, masuk kepada jiwa dan otak. Apa ya? Pemimpin. Seandainya para pemimpin itu mengetahui tentang sejarah selama 100 tahun klan Ba'alawi itu mendukung Belanda, tentunya ya tidak. Masa keturunan Rasulullah itu jadi adab biasa itu tidak ada. Dengan demikian jelas bahwa saya sejarawan ya, karena saya punya ijazah S1, S2 itu ijazah sejarah. Saya punya hak dan wajib untuk menyampaikan kebenaran dan fakta sejarah bahwa memang klan Ba'alawi, para Habib dari sejak Habib Utsman bin Yahya sampai sekarang pun masih menebarkan doktrin-doktrin sesat, menyebarkan sejarah-sejarah kebohongan sampai berdirinya NU juga diklaim. Juga Habib saya juga mengklaim Habib BC dari NU ini kan sudah kebablasan perbuatan. Nah ini pun masih belum sadar, masih melakukan penentangan, tidak sadar bahwa tinggalnya di tanah Jawa di Indonesia. Kemudian Habib Idris Assegaf itu menyatakan bahwa Trawali Songo itu juga sebenarnya juga imigran juga ya. Ini salah lagi. Kalau Trawali Songo itu adalah merupakan terah pribumi. Kenapa? Karena Trawali Songo itu menikah dengan pribumi, dengan keluarga kerajaan Mojopahit, dengan keluarga kerajaan Demak, dengan keluarga kerajaan Pajang, dengan keluarga kerajaan Mataram Islam. Ini berarti pribumi. Sementara imigran zaman itu tidak menikah dengan orang-orang Jawa, orang-orang pribumi. Mereka hanya di kelompok sendiri. Ini bedanya. Nah, kebohongan ini terus berlanjut. Mulai kemerdekaan diakui, diklaim oleh penyebaran Islam di Indonesia diakui. Kemudian Surabaya diakui, tanah Jawa diakui, nilai jangan bohong. Tapi anehnya kenapa mereka itu pimpinnya wajahnya bukan Widara Arab masih percaya? Ya inilah itu perlu diketahui dan diluruskan. Wah, kebohongan para Habib di era reformasi ini sebenarnya kebohongan yang sama dengan pada masa zaman Belanda. Kalau saat sekarang kan masih ringan, hanya sebatas menyampaikan argumentatif aja, menyampaikan kebohongan. Tetapi pada zaman Belanda, zaman WOC, zaman pemerintah Belanda pada lebih kejam. Bukan hanya dengan omongan, tapi dengan pemerintahan untuk membicarakan. Hanya itu berarti
korban para kiai dan santri pada zaman India pemerintah itu banyak. Nah, ini tidak disadari oleh orang-orang Indonesia yang masih tetap mendukung kebaikan. Begitulah sejarah sepak terjang klan Ba'alawi di Nusantara. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.